Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Kok ada yang gak semangat sih hari ini? Kenapa? Gak sarapan. Kenapa gak sarapan anak-anak? Kalian harus tahu sarapan itu penting loh. Dengan sarapan kalian akan berenergi, kalian akan bersemangat. Dengan kalian berenergi, kalian akan menyerap pelajaran dengan mudah. Dengan kalian menyerap pelajaran dengan mudah, kalian akan menjadi pintar. Inilah akibatnya kalau kalian tidak sarapan, kalian akan jadi lesu, akan menjadi lemah, akan jadi malas-malasan. Jadi anak-anak, besok sebelum pergi sekolah itu sarapan dulu ya, biar kalian bersemangat. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang rukun Islam dan rukun iman. Tapi sebelumnya Bapak ingin tanya, siapa hari ini yang gak masuk? Oh, masuk semua ya? Oke, bagus. Semoga kita keadaan sehat walafiat ya anak-anak. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anak, sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita sama-sama membaca doa. Membaca doa Al-Fatihah, Al-Ikhlas, dan doa belajar. Baiklah, bersama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang rukun Islam dan rukun iman. Jadi ada berapa sih rukun Islam anak-anak? Ada 5. Ada berapa? 5. Apa sih itu rukun Islam, Pak? Islam itu artinya sejahtera. Orang Islam itu disebut Muslim. Baiklah anak-anak, rukun Islam itu tadi kan ada 5. Yang pertama itu ada syahadat. Yang kedua sholat. Yang ketiga puasa. Yang keempat zakat. Yang kelima haji. Oke anak-anak, kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama kita akan bahas tentang syahadat. Apa sih itu syahadat? Ada yang tahu nggak? Syahadat atau syahadatain itu adalah 2 kalimat syahadat. Bagaimana sih Pak bunyinya 2 kalimat syahadat? Begini bunyinya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Artinya, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Dua syahadat itu yaitu yang harus utama, yang paling utama dalam seorang muslim. Dengan seorang menyebut kalimat syahadat berarti seseorang itu muslim. Orang Islam itu disebut apa? Orang Islam itu disebut muslim. Jadi kita di sini semua yaitu orang yang muslim. Baiklah anak-anak, yang kedua yaitu sholat. Rukun Islam yang kedua yaitu sholat. Rukun Islam yang kedua sholat. Sholat itu apa sih artinya?
Sholat itu artinya berdoa. Berdoa kepada Allah, meminta segala sesuatu kepada Allah. Dengan kita berdoa, doa kita bisa dikabulkan. Kita meminta yang baik-baik kepada Allah. Di sini sholat itu ada 5. Dalam satu hari kita melaksanakan sholat selama 5 kali. Yang pertama sholat subuh, yang kedua sholat zuhur, yang ketiga sholat asar, yang keempat sholat maghrib, yang kelima sholat isya. Baiklah, Bapak ingin tanya, kapan sih sholat subuh dilakukan? Ya, subuh, betul. Jam berapa? Jam 4, antara jam 4 sampai jam 5. Bapak ingin tanya, rakaat dalam sholat subuh itu ada berapa rakaat? Ada berapa? Ya, 2 rakaat, betul. Selanjutnya, setelah sholat subuh itu sholat zuhur. Sholat zuhur itu berapa rakaat sih? Ya, 4 rakaat, betul. Kita melaksanakan sholat zuhur itu pada pukul jam 12 siang. Lalu setelah sholat zuhur, kita itu sholat asar. Sholat asar itu dilaksanakan jam 3 sore. Berapa sih total jumlah rakaat di sholat asar itu? Jumlah rakaatnya di sholat asar itu ada 4 rakaat. Selanjutnya, setelah kita sholat asar, kita sholat maghrib. Sholat maghrib itu dilaksanakan pada pukul 6, jam 6 sore. Jumlah rakaat sholat maghrib itu ada 3 rakaat. Lalu selanjutnya yang terakhir yaitu kita sholat isya. Sholat isya itu berapa rakaat? Sholat isya itu 4 rakaat. Waktunya pada pukul jam 7 malam. Bapak ingin tanya, dalam satu hari kita itu sholat berapa rakaat sih totalnya? Jumlah rakaatnya coba kita hitung sama-sama. Sholat subuh tadi 2 rakaat. Habis itu sholat zuhur itu 4 rakaat. 2 tambah 6 berapa? Coba kita hitung ya. 2 tambah 4 berapa? Coba kita hitung. 2, 3, 4, 5, 6. Habis itu sholat asar itu 4 rakaat. Berarti 6 tambah 4. Coba kita hitung. 6, 7, 8, 9, 10. Habis itu kita sholat asar. Habis itu kita sholat maghrib. Sholat maghrib itu berapa rakaat anak-anak? 3 rakaat. Berarti 10 ditambah 3, 10, 11, 12, 13. Yang terakhir kita sholat isya. Sholat isya itu 4 rakaat. Berarti 13 ditambah 4 itu, coba kita hitung. 13, 14, 15, 16, 17. Jadi total keseluruhan kita sholat dalam satu hari itu yaitu 17 rakaat. Jadi sholat itu wajib ya anak-anak. Sholat itu wajib dikerjakan. Apabila tidak dikerjakan kita akan mendapatkan dosa. Dengan kita sholat kita akan mendapatkan pahala. Dan apabila kita sholat hidup kita akan senang. Baiklah anak-anak, setelah sholat itu kita ada puasa. Rukun Islam yang ketiga yaitu puasa. Puasa itu adalah tapi sebelum Bapak jelaskan, Bapak ingin tanya, apa sih itu puasa? Ada yang tahu nggak? Tidak makan, ya betul. Ada lagi? Tidak minum, betul. Ada lagi? Tidak makan dan minum, Pak? Ya, betul sekali. Jadi puasa itu adalah menahan diri dari makan, minum, hawa nafsu, dan berbuat perbuatan yang buruk. Jadi dengan kita berpuasa, kita akan melatih kesabaran kita. Puasa itu wajib nggak Pak? Wajib, hukumnya wajib. Apabila tidak dikerjakan, kita akan mendapatkan dosa. Pak, bagaimana kalau kita tidak berpuasa? Gini, misalnya tahun ini kalian tidak berpuasa 2 hari. Jadi di tahun depan kalian harus menggantinya dengan berpuasa 2 hari juga. Jadi puasa itu harus diganti ya anak-anak. Kalau kalian tidak berpuasa di tahun ini, diganti di tahun yang akan datang. Bapak ingin tanya, siapa di sini yang puasanya full angkat tangan?
Ada nggak? Tidak ada ya. Yang setengah hari. Banyak yang setengah hari ini rupanya. Nggak apa-apa. Dengan kalian berpuasa setengah hari, berarti kalian akan lama-lama kalian melatih diri kalian agar bisa berpuasa full. Lagi pula kalian akan belajar itu sedikit demi sedikit. Berpuasa itu hukumnya tadi adalah wajib. Puasa wajib itu dilakukan pada bulan Ramadan. Pas bulan Ramadan itu kan kalian itu habis berpuasa itu kan pasti kalian sholat maghrib. Habis sholat maghrib itu kalian sholat isyanya di masjid. Habis sholat isya itu langsung sholat tarawih. Kalau sholat tarawih itu sholatnya di masjid, itu pasti ramai sekali. Pada saat bulan puasa itu pasti ramai orang sholat tarawih. Serukunnya kita itu sebelum puasa kalian itu harus sahur dulu. Sahur itu dilakukan sebelum sholat subuh atau sebelum azan subuh. Kalian sahur agar kalian berenergi. Dengan kalian berenergi itu kalian akan senang, kalian akan kuat, kalian akan bertenaga untuk berpuasa di siang hari, agar kalian bisa kuat menahan lapar dan haus di siang hari. Jadi itulah maknanya apabila kalian sahur. Baiklah anak-anak, rukun Islam yang keempat yaitu adalah zakat. Zakat artinya suci atau bersih. Zakat itu wajib dilakukan. Zakat itu dilakukan untuk mensucikan diri. Zakat itu dilakukan untuk mensucikan diri, untuk membersihkan harta kita. Jadi itu zakat itu wajib dilakukan. Zakat fitrah itu kapan sih dilakukan? Zakat fitrah itu dilakukan hari-hari terakhir pada saat bulan Ramadan. Wajib nggak Pak? Wajib bagi orang yang mampu. Kalau tidak mampu yang tidak apa-apa. Rukun Islam yang kelima yaitu haji. Haji itu ada yang tahu nggak itu kemana? Ke Mekah, ya betul. Haji itu kita ke Baitullah, kita ke Mekah. Haji itu wajib dilakukan bagi yang mampu secara fisik dan mampu secara keuangan. Kalau nggak ada uang gimana Pak? Ya nggak apa-apa, nabung dulu. Kalau kalian mampu punya uang dan kalian sehat, kalian wajib untuk pergi haji. Haji itu wajib sekali seumur hidup. Kalau 2 kali boleh nggak Pak? Boleh, nggak apa-apa, sah-sah aja kalau kalian punya uang. Baiklah, ini adalah kelima rukun Islam. Yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga puasa, yang keempat zakat, yang kelima haji. Bapak ada lagu nih untuk kalian agar kalian mudah untuk menghafal rukun Islam. Jadi gini, lagunya ini versi balonku ada 5. Jadi dengarkan ya, dengarkan Bapak. 1, 2, 3. Rukun Islam yang 5, syahadat, sholat, puasa. Yang keempatnya zakat. Yang kelima naik haji. Jadi begitu lagunya, ayo kita ulang sama-sama. 1, 2, 3. Rukun Islam yang 5, syahadat, sholat, puasa. Yang keempatnya zakat. Yang kelima naik haji. Dengan lagu itu kalian akan mudah menghafalnya, menghafal 5 rukun Islam. Selanjutnya kita akan masuk ke materi rukun iman. Ada yang tahu nggak rukun iman itu apa? Iman itu artinya percaya atau meyakini. Rukun iman itu ada berapa sih? Rukun iman itu ada 6. Apa-apa saja rukun iman? Yang pertama iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada
iman kepada kitab, iman kepada rasul, iman kepada hari kiamat, dan yang terakhir iman kepada qada dan qadar. Jadi yang pertama yaitu iman kepada Allah. Bapak ingin tanya, yang membuat rumah siapa? Ya, manusia, betul. Misalnya yang buat masjid siapa? Ya, manusia juga, betul. Yang membuat rumah itu manusia, yang membuat masjid itu manusia. Tapi yang menciptakan manusia itu siapa? Allah. Habis itu Bapak ingin tanya, yang menciptakan langit siapa? Allah. Yang menciptakan matahari? Allah. Ya, betul. Jadi dengan semuanya, semua yang menciptakan langit, bumi, matahari, manusia, itu yang menciptakan Allah. Ya, jadi dengan itu kita harus percaya. Percaya, ya harus beriman kepada Allah. Percaya atau meyakini dengan seisi langit bumi ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Rukun iman yang kedua yaitu iman kepada malaikat. Oke, iman kepada malaikat. Malaikat yang harus kita taati, yang harus kita imani itu ada 10. Malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu. Yang kedua yaitu Mikail. Malaikat Mikail itu memberi rezeki. Yang ketiga malaikat Israfil itu meniup sangkakala. Yang keempat Israel mencabut nyawa. Yang kelima Munkar dan Nakir menanyakan manusia di alam kubur. Yang ketujuh Rakib itu mencatat amal baik. Atid, dan yang kedelapan Atid itu mencatat amal buruk. Yang kesembilan malaikat Malik menjaga pintu neraka. Dan yang terakhir adalah malaikat Ridwan itu menjaga pintu surga. Jadi ada 10 malaikat yang harus kita imani. Rukun iman yang ketiga yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Apa-apa saja sih kitab-kitab Allah? Di sini kita lihat. Yang pertama yaitu Taurat. Taurat itu diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua yaitu kitab Injil. Kitab Injil itu diturunkan untuk Nabi Isa alaihissalam. Yang ketiga Zabur. Kitab Zabur itu diwahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam. Dan yang keempat, kitab yang terakhir yang paling mulia yang ada di dunia yaitu Al-Quran. Itu diturunkan untuk Nabi Muhammad SAW. Jadi ada 4 kitab yang harus kita imani, yaitu Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Selanjutnya rukun iman yang keempat yaitu iman kepada Rasul. Ada berapa Rasul? Ada berapa Nabi yang harus kita imani anak-anak? Ada 25. Ya, Bapak ada lagu nih agar kalian mudah menghafal 25 nama Nabi dan Rasul. Jadi lagunya begini. Lagunya versi apa ya? Ini aja, dengerin aja Bapak nyanyi. Nanti kalian ikuti ya. 1, 2, 3. Adam, Idris, Nuh, dan Hud, Soleh, Ibrahim, dan Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, terakhir Muhammad. Yo, coba kita ulangi. 1, 2, 3 sama-sama ya. Adam, Idris, Nuh, dan Hud, Soleh, Ibrahim, dan Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, terakhir Muhammad.
Dengan lagu itu agar kalian mudah ya menghafal nama-nama Nabi. Selanjutnya, rukun iman yang kelima yaitu iman kepada hari kiamat. Kita harus meyakini dalam hati bahwa hari kiamat nanti akan terjadi. Makanya kita harus mempunyai bekal agar kita bisa masuk surga. Dengan terjadinya hari kiamat itu semua bumi akan hancur seisinya. Bumi dan langit akan hancur. Jadi kita akan tinggal di alam yang berbeda. Selanjutnya, rukun iman yang keenam yaitu meyakini iman kepada qada dan qadar. Kita meyakini dalam hati bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini yaitu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anak, dari keenam rukun iman ini yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, iman kepada hari kiamat, iman kepada qada dan qadar. Itu adalah keenam rukun iman. Bapak ada lagu nih, lagu rukun iman versi Heli. Jadi gini lagunya. Rukun iman ada 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, 4 pada Rasul, 5 hari kiamat, ke-6 qada dan qadar, 4 pada Rasul, 5 hari kiamat, 6 qada dan qadar. Jadi begitu. Ada lagi versi satunya, versi lagunya satu-satu. Ini rukun iman itu ada 6. Yang pertama iman kepada Allah, yang kedua pada malaikat, yang ketiga pada kitab-kitabnya, yang keempat pada rasul-rasulnya, yang kelima hari kiamat, yang keenam qada dan qadar. Itulah dia 6 rukun iman. Baiklah anak-anak, sekian yang dapat Bapak sampaikan. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat. Bapak akhiri hari ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.